Nah, ini kayak Futura kemarin ada 17 unit. 17 unit cuman di open 30 juta dan itu semua sold dalam satu event lelang. 17 unit. Ini yang pernah gue review, yang ini pernah menjadi orang menunggu-nunggu dengan unit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21 di hashtag atau di konten Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Legoas dan kita lagi akan mencoba cek unit-unit apa aja yang sudah sold, dan nanti kita juga akan mereview unit-unit yang masih unsold ya untuk di lelang pekan depan. Nah, ini adalah Balai Lelang Legoas, pelopor lelang secara online atau di aplikasi. Jadi 100% online tanpa ada cara konvensional ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang Balai Lelang Legoas, bisa langsung cek di beberapa deskripsi di video gue ini, atau bisa cari linknya di video atau di channel Douzo21 ya. Tata cara lelang di Balai Lelang Legoas. Dan gue sudah sempat juga mewawancara dengan COO dari Balai Lelang Legoas, dan kita juga ngobrol-ngobrol gimana sih caranya untuk lelang di Balai Lelang Legoas. Langsung aja cek di deskripsi video ini, jadi mudah banget. Dan sekarang ikutin video gue sampai selesai untuk mengetahui unit-unit apa aja yang sold di lelang kemarin, dengan harga terbentuknya berapa, dan juga unit-unit yang masih unsold ya, dan ada unit-unit yang belum akan dilelang, dan kita juga akan cek. Oke guys, saksikan terus video gue sampai selesai. Oke, dan di sini adalah tempat atau lot di mana Balai Lelang Legoas menaruh mobil yang sudah sold, dan gue agak ketinggalan karena memang lelangnya di hari Kamis dan saat ini di hari Jumat sore. Jadi sudah ada beberapa unit yang diambil. Nah, untuk yang dua di depan ini sudah sold kalau nggak salah di pekan kemarin, dan ini masih belum diambil oleh pemenang lelangnya. Ini pernah kita bahas, jadi videonya sudah ada di video Douzo21. Nah, untuk pekan kemarin itu kurang lebih ada 8 unit mobil yang laku di hari Kamis kemarin ya. Jadi lelang ini di hari Senin dan juga hari Kamis. Di hari Kamis kemarin itu sudah ada 8 unit yang sudah laku. Satu ada di lintas, maksudnya ada di luar daerah dari Balai Lelang Legoas, dan sisanya 7 ada di Balai Lelang Legoas. Nah, sisa 3 ya yang masih belum, jadi sudah 4 unit yang diambil, tapi ada beberapa unit kita akan ngebahas dan gue akan ngasih previewnya unitnya. Unit yang pertama di bawah itu adalah Daihatsu Ayla. Ini yang warna hitam tahun 2019. Odometernya di 13 ribuan. Pajaknya mati di bulan 9 2020 kemarin, dan di sini grade-nya masih B, cuman ada catatan kap mesin di stiker, headlamp di stiker, lampunya di beberapanya ada yang di stiker ya. Nah, ini pernah kita review seperti ini bentuknya, di open di harga 69 juta rupiah di Balai Lelang Legoas nih, dan akhirnya laku di harga 69.500.000. Nah, kondisinya ini masih, kalau menurut gue ya, masih serba cukup sih, masih serba oke dari mesin, eksterior, dan juga interior. Nah, lumayan, naik di 500.000, dan ini adalah Daihatsu Ayla tipe M, 1000 cc 2019, manual transmission, odometernya masih 13 ribuan, dan pajaknya mati, baru bulan 9 kemarin nih, 2020. Di opennya di 69 juta rupiah, lakunya naik 500.000 doang di 69.500.000. Nah, itu adalah salah satu unit yang laku, dan yang selanjutnya, ini ada unit yang sudah dibawa juga nih. Nah, ini adalah unit yang selanjutnya sudah dibawa ya. Ini pernah gue jadi satu konten untuk review gimana cara inspeksi di Balai Lelang Legoas. Ini adalah mobil Nissan Serena. Oke, ini adalah Nissan Serena yang Highway Star atau HWS Automatic Transmission 2000 cc tahun 2016. Ini warnanya abu-abu tua metalik, odometernya masih di 30 ribuan, masih grade B nih katanya. Semuanya pajaknya mati di bulan September 2021. Jadi ini pajaknya masih panjang, BPKB-nya lumayan, ready-nya di 7 hari kerja kurang lebih. Nah, di sini catatannya ada di front door-nya penyok, pintu bagasi penyok, front bumper atau catnya juga ada yang beberapa yang rusak. Nah, teman-teman bisa cek video gue yang di atas ini. Nah, ini ada beberapa inspeksi langsung ya, dengan inspektornya langsung dari Balai Lelang Legoas untuk menginspeksi mobil ini. Mobil ini, Nissan Serena ini di open di 175 juta rupiah, dan lakunya di harga dasar 175 juta rupiah. Jadi yang mobil ini laku di harga dasar. Selamat sekali lagi buat pemenangnya. Kondisinya nih kalau menurut gue masih serba oke di bagian interior, oke di bagian eksterior nih ada beberapa penyok kecil. Jadi ini masih butuh dipoles saja, dan nggak perlu di repair atau repaint. Masih kelengkapannya masih ada dari tools, ban serep, dan dongkrak segala macam.
Dan ini kondisinya masih siap pakai. Kilometernya aja masih di 30 ribuan. Jadi ini mobil buat keluarga, masih siap pakai, laku di harga dasar ya. Sekali lagi, ini adalah Nissan Serena HWS Automatic Transmission 2016. Pajaknya masih panjang, 2021 bulan September. Masih grade C sih kalau menurut gua, serba C ya, masih cukup dan masih oke semua. Di opennya di 175 juta rupiah, lakunya di 175 juta rupiah. Selamat kepada pemenangnya. Ini adalah Nissan Serena dari Balai Lelang Legoas yang kondisinya masih oke banget. Ada satu lagi guys yang sudah dibawa dan laku nih. Ini adalah Suzuki R3. Kita langsung cek sedikit dan ini adalah previewnya. Ini adalah Suzuki R3 1400 yang tipe GL manual transmission 2017. Nah, ini ada perbedaan warna ya antara STNK dengan bodinya. Warna di STNK merah metalik tapi bodinya warnanya seperti burgundy kayak gini. Dan odometernya di 50 ribuan, masih grade B katanya, cuman pas sudah gua cek itu serba C. Pajaknya masih di bulan 7 2019 kemarin. Nah, ini sayang ya, PR-nya juga salah satunya pajak, dan ada beberapa catatan, teman-teman juga bisa cek di video gua yang di ini. Ada di beberapa open house di pekan lalu ya. Di opennya turun ya di 84 juta nih kalau nggak salah, dan lakunya ini di 87.500. Nah, ini kurang lebih seperti ini kondisinya. Kalau gue bilang masih serba C karena bagian eksterior catnya ya, ini warnanya nggak sesuai dengan STNK. Ada interiornya yang kotor, antenanya juga nggak ada. Dan ini ada beberapa list plang yang penyok, mika lampunya juga ada beberapa yang baret. Nah, ini kalau gue bilang masih ke kategori C. Nah, pajaknya pun juga salah satu jadi PR-nya. Tapi sekali lagi selamat kepada pemenangnya, mendapatkan Suzuki R3 yang tipe GL 1400 cc tahun 2017. Warna aslinya merah metalik, tapi di sini warnanya kayak burgundy. Odometernya masih di 50 ribuan, di open di harga 84 juta rupiah kalau nggak salah, dan di sini lakunya di 87.500.000. Oke, sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Nah, lanjut nih, kemarin juga beberapa gua sudah review Calya Sigra 70 jutaan dan akhirnya ada 3 unit yang laku, cuman salah satunya udah dibawa. Kita langsung review yang 2 ini aja dulu yang sudah sold. Ini yang warna silver pertama yang akan kita cek. Dan ini adalah Toyota Calya yang tipe G 1200 cc pastinya, warna silver 2017. Odometernya di 225 ribuan karena ini mobil XPT, dokumennya lengkap. Pajaknya mati di bulan ini nih, bulan 11 2020, pas banget ya. Dan di sini masih grade B, cuman ada beberapa catatan. Cover spionnya ada yang pecah, front bumper ada yang retak, door trim di bagian depan ini udah ada yang pudar ya di bagian armrestnya biasanya, dan dudukan akinya pun juga berkarat. Nah, ini akan kita cek sedikit aja sekilas karena ini mobil juga sudah laku. Di bagian eksterior ini cat silver ya. Kalau silver Toyota menurut gue sih masih oke, tinggal dipoles. Ini kondisi terbilang masih cukup baik. Headlamp, fog lamp ini masih oke. OEM bannya ya, dari bawaan Toyotanya, kondisi di bagian bannya ini kurang lebih sekitar 50% kurang nih. Dan ini ada beberapa yang kurang bagus di bagian cangkang spionnya, dan juga ada yang retak ya. Nah, kita cek di sisi kirinya sekilas. Nah, ini di bagian sisi sebelah kiri dari unit ini masih cukup normal, belum ada yang bekas laka ataupun ex banjir juga ya, karena nggak ada catatannya juga. Biasanya kalau bekas banjir itu dikasih tahu di bagian catatannya. Nah, ini juga kurang agak sedikit presisi ya di bagian bumper dan juga fender sebelah kiri depan. Kita coba intip di belakangnya nih sekilas. Oke guys, ini di bagian belakang dari Calya tipe G-nya masih terbilang cukup apik ya. Stop lamp masih oke, ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang, masih cukup normal untuk sebagai mobil keluarga, masih cukup baik ya. Walaupun kilometer di 225. Nah, ini masih cukup presisi kiri dan kanan nih dari belakang. Nah, di bagian interior ini masih cukup apik. Kita cek sedikit nih di bagian interiornya. Nah, ini dia guys bagian interior dari Calya manual transmission. Head unit bawaan dari Toyota double din seperti itu. Bagian dashboard dan juga setir belum ada kusam, yang berarti masih oke. Di bagian bawah sebelah kiri itu ada tools, kunci ban dan segala macam ada di situ. Ban serepnya juga ada. Nah, ini yang sering terjadi, ini untungnya masih cover joknya sudah robek-robek, dan kita lihat armrest di tengah itu sudah pecah-pecah kulitnya, dan itu juga cover. Nah, ini sering terjadi ya untuk cover yang bagian armrest di tengah itu di Calya itu sobek-sobek. Plafon masih oke sih, terlihat masih cukup apik, dan double blowernya juga sudah ada pasti Calya tipe G ini. Sekali lagi buat catatan, untuk di tipe Calya kayak gini, mobil-mobil seperti ini, double blowernya itu bukan langsung ikut dengan freon atau ada AC-nya, tapi hanya blower aja. Dia mengambil hawa dinginnya dari row depan, disedot di blower atas ini, di blower tengah ini untuk didistribusikan ke belakang. Ya, jadi jangan salah, double blowernya ini ada freon sama sekali, jadi dia mengambil hawa dingin dari row depan ini, passenger depan dan juga driver. Oke, jadi masih oke ya bagian interiornya.
Oke, seperti ini guys. Ini adalah Toyota Calya. Ini adalah Toyota Calya yang G ya, 1200 cc, odometernya udah di 225 ribuan. Pajaknya mati di bulan ini, di tahun ini. Pas banget nih di bulan November. Kalau menurut gue nih masih serba C. Di open di harga 73.500.000 dan laku di harga dasar ya, 73.500.000. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan mobil 70 jutaan nih. Jadi benar-benar oke buat keluarga. Lanjut, ada dua Calya juga yang laku warna putih dan ini sisa satu yang warna putih. Kita langsung aja cek ya. Ini adalah Calya G juga 1200 cc 2017. Nah, ini kilometernya masih di 173 ribuan, masih grade B katanya. Sama, di sini pajaknya mati di bulan ini, di tahun ini, bulan 11 2020, dan ada beberapa catatan plafonnya kotor, dudukannya aki berkarat juga, dan di sini ada beberapa pintu yang penyok-penyok. Kita akan cek. Di open di 73 juta rupiah dan lakunya juga di harga dasar. Sekali lagi kita cek di bagian eksteriornya, putihnya masih oke banget, masih cukup shiny. Headlamp dan fog lamp masih oke, masih bagus. Nah, ini di bagian depan masih presisi. Kita intip nih sedikit, ada beberapa yang penyok di bagian pintu. Nah, ini dia penyok yang cukup parah sih menurut gua, dan ini harus di repair. Jadi ada yang penyok di bagian pintu sebelah kanannya, termasuk di bagian pintu depan ya. Nah, ini harus di repair, tapi ini mobil sudah laku sih. Semuanya sudah diestimasi pasti oleh pesertanya. Nah, ini bagian belakangnya masih cukup baik sih menurut gua, stop lamp dan juga di belakang sama 2 titik sensor parkir bawaan pabrikan pastinya, dan ini masih cukup presisi. Hanya PR-nya tuh selain pajak yang mati di bulan ini, nah ini bagian pintunya, sisanya plafon di bagian interior yang agak kotor. Oke, kita coba cek di bagian interiornya sekilas. Nah, ini di bagian interior, kalau menurut gua interior yang putih ini masih lebih rapih dibanding yang satu tadi ya, yang warna silver. Jadi untuk masalah jok ini masih oke nih, sarung joknya masih rapi, belum ada yang sobek-sobek, dan ini untuk dashboardnya masih oke banget. Hanya plafonnya nih yang agak kotor, jadi ini butuh di salon lagi. Sisanya sih masih terbilang cukup oke ya, terbilang cukup oke nih mendapatkan mobil ini nih. Hanya saja PR-nya tadi ya di bagian pintu tengah sebelah kanan, nah itu harus di repair. Oke guys, jadi seperti inilah kondisinya yang mendapatkan Calya putih. Di bagian sisi sebelah kiri dari depan nih masih cukup normal ya, jadi nggak perlu kita bahas, dan kondisi velgnya masih OEM dari pabrikannya, kondisi bannya juga masih kurang lebih 50%-an. Ini masih oke banget di bagian catnya, hanya PR-nya tuh repair di sebelah kanan pintu belakang ya, nah itu yang penting. Nah, sisanya dipajak. Oke guys, sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan Toyota Calya G 1200 cc 2017, odometer 173 ribuan, pajaknya mati di bulan ini tahun 2020, di open di 73.500.000, lakunya di harga dasar ya, 73.500.000. Selamat kepada pemenangnya. Oke guys, next ini mobil passenger selanjutnya yang laku. Kita langsung bahas, ini juga yang terakhir laku ya, yang akan gue bahas di sore hari ini. Dan ini kita akan ngebahas dan preview sedikit yang unsold-nya. Ini adalah Daihatsu Xenia tipe R manual transmission 2017, odometernya sudah di 244 ribuan, masih grade B katanya. Nanti kita akan cek sedikit. Di sini pajaknya mati di bulan 3 2021 nanti, dan catatannya adalah karpet dasar robek. Mudguardnya ini ada yang enggak nih. Terus grillnya ada yang pecah. Ini pernah gua review di beberapa pekan kemarin yang nggak laku-laku unit ini. Di open di 87 juta rupiah, lakunya juga di harga dasar. Banyak banget yang laku di harga dasar, tapi mendapatkan unitnya yang masih cukup oke sih. Hanya ada beberapa PR di bagian eksterior, tapi mesin rata-rata semuanya masih oke. Nah, ini yang bagian grill pecah gua akan tunjukkan. Grill pecahnya ini di bagian chrome-nya sih. Nah, ini nanti bisa dibelikan lagi chrome-nya. Emang sekitar harganya 500 ribuan kalau nggak salah. Headlamp, fog lamp masih oke. Nah, terus di sini velgnya ini masih kaleng. Kondisi bannya kurang lebih 40-50%-an. Warna hitam, dan hitamnya nih harus dipoles lagi. Ada beberapa yang sudah agak memudar nih warna hitamnya. Sisanya di bagian lainnya itu ada baret-baret kecil aja ya. Nah, kita coba cek di bagian belakangnya dulu. Ini dia guys, di bagian belakang dari Xenia yang tipe R. Nah, ini kondisinya masih cukup oke lah, masih cukup mending ya. Nah, ini catnya yang harus dibereskan, dan ada beberapa penyok yang tadi catatannya di bagian pintu bagasi sudah ditandakan oleh inspektor. Nah, seperti ini di bagian bawah. Tutup towingnya nggak ada, stop lamp masih oke, ada 2 titik sensor parkir di belakang.
Nah ini kalau kita lihat dari sisi sebelah kirinya, dari belakang masih cukup normal keseluruhannya. Langsung aja yuk kita intip di bagian interiornya. Iya guys, ini adalah bagian interior dari Xenia ya, yang tipe R 2017. Ini head unitnya masih OEM dari bawaan Daihatsu-nya dan kondisinya masih oke. Sarung jok dan sarung joknya masih terbilang cukup oke, belum ada yang sobek-sobek. Dashboard, plafon masih cukup rapi, belum ada kusam. Door trim masih terbilang sedikit kusam ya, ini butuh disalon sedikit, dan setirnya masih belum ada yang kusam. Interior ini masih terbilang cukup, jadi oke banget sih kalau bagian interior nih. Oke guys, ini dia Xenia yang tipe R manual transmission 2017. Odometernya udah di 244 ribuan. Pajaknya mati di bulan 3 2021 nanti. Eksterior C, interior C, mesinnya C ya menurut gua di sini, dan di open di 87.500.000. Lakunya juga di harga dasar 87.500.000. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan unit Daihatsu Xenia dari Balai Lelang Legoas. Oke guys, ini adalah unit-unit yang sudah sold dari Balai Lelang Legoas. Beberapa sudah diambil oleh pemenang lelangnya, dan sisanya saat ini kita akan ngebahas atau preview unit-unit yang masih unsold atau yang masih belum lelang ya. Dan ini hanya preview, jadi buat teman-teman ini untuk gambaran aja. Yang belum download aplikasinya langsung aja download biar teman-teman gak ketinggalan berita atau informasi unit yang akan dilelang dan juga jadwal lelang dari Balai Lelang Legoas ya. Oke guys, ikutin terus video gue sampai selesai. Nah ini adalah unit-unit yang masih belum dilelang, masih belum verifikasi. Kalau teman-teman ngeliat video gue yang mengambil unit untuk Balai Lelang Legoas, nah ini adalah unit Avanza tipe E yang kondisinya masih menurut gua masih serba cukup, masih serba oke. Itu ada beberapa ya, kalau nggak salah ada 5 unit, termasuk ada blind fan dan juga ada box. Nah ini belum diverifikasi, kemungkinan pekan depan nih akan dilelang. Untuk unit-unit seperti ini nih biasanya Avanza tipe E 2012 transaksinya di Legoas itu sekitar 60 jutaan, dan waktu itu ada yang laku di harga 79 juta dengan kondisi mirip-mirip seperti ini. Nah, jadi teman-teman tunggu aja kalau yang tertarik dengan Avanza yang harganya menurut gua di bawah pasar. Ini Balai Lelang Legoas kalau nggak salah stok ada yang seperti ini sisa 5, tapi sayangnya sisa 2 nih yang box di belakang Carry Futura 2011. Nah ini Carry Futura kemarin ada 17 unit. 17 unit cuman di open 30 juta kalau nggak salah, dan itu semua sold dalam satu event lelang. 17 unit, luar biasa. Buat teman-teman yang nyari mobil box, ini ada, dan blind fan rencananya akan ada di 2010, cuman ada 4 apa 5 gitu atas-atas yang kelihatan. Ya gue belum akan menunjukkan lebih karena memang belum dilelang. Nah kita akan menuju sebelah sana karena itu yang sudah dilelang dan masih belum laku, dan akan dilelang lagi di event berikutnya nih di pekan depan. Oke, ini yang harusnya jadi favorit. Kita cek apakah harga akan turun di pekan depan. Ini Kijang Innova 2012 2500 cc diesel. Ini yang pernah gue review, yang ini pernah menjadi orang menunggu-nunggu dengan unit ini. Sayang harga transaksi meleset dan akhirnya unit ini mengikuti harga vendor di 160 juta rupiah. Ada 4 unit tapi sisa 2. Harga dasar semua lakunya di 160 juta rupiah. Nah ini masih ada 2 masih belum laku. Buat teman-teman yang tertarik dengan Innova diesel, pantengin aja nih Balai Lelang Legoas. Siapa tahu nih 2 unit ini 160 juta akan turun harganya. Nah kalau nggak turun ya menurut gue ini kondisi mobil cuman tinggal pakai aja, masih serba C semuanya, pajak hidup, dan ini masih grace banget mesinnya ya. Tapi terserah teman-teman, ini gue hanya menginformasikan ada Innova G 2500 cc tahun 2012. Ini yang Innova diesel 160 juta rupiah, mudah-mudahan akan turun di Balai Lelang Legoas. Lanjut, jangan khawatir yang belum kebagian Sigra sama Calya, ini masih banyak nih. Nah, semuanya harganya ada yang mulai 70 juta, 72 sampai 73 juta 500. Nah, jadi kesempatan banget nih untuk dapat harga dasar. Sigra, Calya ini masih ada. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, kalau mau ngecek unitnya langsung aja datang ke Balai Lelang Legoas atau bisa langsung cek di aplikasinya Balai Lelang Legoas. Ada juga unit blind fan di sini, dan di sini blind fan-nya gue masih belum dapat harga fix-nya ya. Dan ini jujur gue masih belum dapat harganya karena ini dari PT yang berbeda dengan unit yang gue ambil kemarin yang di sana. Nah, jadi teman-teman pantengin aja, ini Grand Max akan dilelang pada pekan depan. Masih juga ada R3, ini masih kalau nggak salah di 80 jutaan nih. Nah, ini kondisinya eksteriornya agak kurang, interiornya masih cukup oke, mesinnya C arah ke D. Terus masih ada Xenia Barong 2017 ini, jadi teman-teman siapkan aja. Harganya nih kurang lebih ada di 90 jutaan. Nah, ini Grand Livina SV, ini sudah dilelang dan masih belum laku nih.
kondisinya masih cukup grace, sama kayak Nissan Serena kemarin. Ini yang tipe XV warna putih ya, automatic transmission 2015. Odometer masih di 88 ribuan, masih grade B semua, pajaknya masih hidup sampai Februari 2021 nanti. Di opennya sih 95 juta. Kita cek apakah akan turun harganya. Camry 2011 masih belum sold ya, di open di 130 juta rupiah nih. Semoga pekan depan harganya akan turun, karena nih masih belum turun, masih cukup oke sih kondisinya, masih terbilang semi istimewa. Nah, ini ada Avanza lagi. Nah, kita cek nih. Nah, ini kita cek nih. Ini Avanza Veloz. Veloz dari vendor yang berbeda. Ada lagi di Balai Lelang Legoas. Ini Veloz 2017, odometer di 59 ribuan, masih grade B semuanya. Pajak hidup bulan Februari 2020. Di opennya di 150 juta rupiah sih sayangnya, makanya masih belum laku ya. Veloz 2012 kemarin di open di 75 juta, makanya sold out. Harganya hampir nembus di 85 juta ke atas, 85 sampai 86. Ini 2017. Memang 2017, grade-nya masih oke semua, 150 juta rupiah. Cuman bagi yang tertarik, mudah-mudahan di pekan depan nih harga akan turun, jadi pantau aja Balai Lelang Legoas, siapa tahu harganya memang akan turun. Oke guys, paling sekian aja review dan preview dari Dozo 21. Ini adalah unit-unit yang sold dan juga review dari unit-unit yang unsold atau yang belum dilelang nantinya di Balai Lelang Legoas. Buat teman-teman yang belum download aplikasinya, langsung aja cek di Play Store atau di App Store teman-teman semua, atau cek di deskripsi video ini, ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Legoas. Oke, jangan lupa di sini teman-teman, semoga informasi yang gue sampaikan bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga informasi yang cukup menarik ya buat teman-teman semua. Lalu jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya video gue ini. Support terus channel gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.